Asyaddun nas adaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhullah bi'ilmihi. Asyaddun nas, kata Nabi, paling pedihnya azab siapa? Pian-pian kita yang tahu itu haram namun tetap dikukut duitnya. Kita tahu itu haram, ada nang kada tahu di sini itu haram, atau jangan-jangan pian mencari hilah, mencari kisi-kisi sehingganya itu bisa diperbolehkan. Maka pian perlu tahu ini ndak ada solusinya. Yang namanya haram ini ndak ada punya solusi. Kalau pian misalkan bahilah mencari solusi kayak apa guru, ulun ini kan kena himpitan ekonomi sulit, baras sudah parak habis di rumah, dompet pina kosong karing, ini kan godaan besar lah. Baras sudah kadada habis, duit kadada, pas kebetulan ada nama ngatuk assalamualaikum jalah, nah, cocok ulun jalah. Nah ini godaan besar lawan pian, sedangkan pian tahu itu sesuatu yang haram, pian tahu lah itu adalah sesuatu yang dilarang. Akhirnya apa? Tergoda lah. Makanya ujar Imam Ghazali lah, mengerjakan taat itu jauh lebih mudah daripada meninggalkan maksiat. Ini pian tadi berangkat ke majelis ini termasuk bagian ketaatan. Yang penting ada niatnya, ada keinginannya, pian dorong jalan jadi. Tetapi ketika di depan mata pian ada suatu maksiat dan pian mampu mengacak itu maksiat, mampu mengerjakan itu maksiat, dan orang kadada melihat pian, nah ini berat meninggalkannya. Apalagi pas lagi kadada sing duitan lah datang nang itu tadi, nah ini berat benar. Hati kita siapa nang kira-kira kada hendak duit di sini lah, berataan ketujuh lo duit. Nah makanya ini ujian bagi kita, ujian. Nang sugih diuji oleh Allah, nang miskin dengan kemiskinannya Allah uji juga dirinya. Kita diuji salah satunya dengan sogokan tadi, sedangkan kita berataan mendengar arashi wal murtasi benar. Kita sudah tahu berataan itu haram, kayak apapun bentuknya, kayak apapun gawiannya lah, walaupun gambarannya sembahyang hajat tapi tujuannya nang itu juga sama aja. Apalagi memang bentuknya masih duit lah, jangankan duit bentuknya, bentuk baras pun kalau tujuannya menyogok maka itu bagian daripada sesuatu yang haram. Nah ini ujian bagi kita. Kenapa kita berataan mendengar ini semua lah, mendengar ya. Cuman insya Allah bukan majelis lah kadang tak anunya tergodanya di sini lah, cuman di rumah kalau pindah lama buluan. Nah ini harus kita jaga lah, ini harus kita tolak. Kenapa kita tolak? Karena kita tahu ini sesuatu yang haram, dan azab yang besar, siksa yang paling pedih kata Nabi, orang yang tahu namun Allah tidak memberikan manfaat pengetahuannya. Pian tahu tapi kada ada manfaat. Kenapa kada ada manfaat? Tetap aja pian terjatuh kepada itu tadi lah. 200-300 bagi sebagian orang itu sedikit, tetapi bagi sebagian yang lain itu bisa jadi banyak. Kenapa? Dia butuh. Nah di sini pian diuji oleh Allah. Tapi kalau pian tetap takwa, menolak ini tadi, aku kada hendak menerima, kada ada istilah kada nyaman lagi. Kenapa? Karena pian bukan lagi merasa kada nyaman, tetapi karena pian takut kepada Allah. Tetapi karena pian menolak itu karena ingin membanggakan Rasulullah. Kenapa? Supaya diri kita, ku ampusakum wa ahlikum nara, menjaga kita, keluarga kita daripada nang haram. Kita tolak kada. Selama kita takwa, maka solusi memang kada ada supaya itu tadi ampun kita kada ada. Tetapi Allah berjanji bagi pian, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau pian tetap istiqamah takwa, pian tetap mengatakan tidak, Allah akan berikan pian jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan juga pian rizki yang tidak pernah pian sangka. Pian tolak 200, bisa jadi yang datang jauh lebih berkah. Bisa jadi ketika pian tolak 300, yang datang walau cuman 100 tapi berkah manfaat halal aja pulang. Nah ini keuntungannya kita.
Memanglah kita semua butuh duit, dan ini ujian bagi kita. Kita semua selama di dunia yahtaj kepada duit, membutuhkan kepada duit. Selama kita masih hidup, kita ketujuh dengan duit. Nah, ini ujian bagi kita. Mampukah kita menjaga diri kita, keluarga kita daripada sesuatu yang haram? Jangan sampai gara-gara hal sepele ini, yang mana sudah menjadi hal biasa di kampung kita, di sekitar kita, mereka karena banyak nang menggawi, lalu kita beranggapan kada apa-apa juga. Jangan lah. Apalagi pian ada mendengar ambil duitnya cucok nang lain. Ketika pian ambil, itu sudah terjadi nang haram lah. Ambil duitnya cucok lawan nang lain, nang satu pian hianat lawan nang memberi lah. Yang kedua, memang itu ketika terjadi sogok menyogok sudah terjadi sesuatu yang haram. Nah, jadi kada ada solusi lah, kada ada solusi. Apalagi sesuatu yang haram tersebut lah ulun kada hendak bang gureh ambil, cuman ulun kumpulakan aja, ulun beriakan ke masjid. Pian mau ulah masalah besar lagi, pian mau ulah masalah tambah besar. Ulun julung aja kelanggar, ulun kumpulakan se-RT-an ulun ada orang 200, kumpulakan duitnya berapa banyak itu, tukarakan kaum lah karpet. Ada orang yang datang ke langgar, datang ke masjid mencari ridho Allah dengan sholat di atas karpet yang berasal dari haram, yang berasal daripada sesuatu yang dilarang, maka dia datang mengharap ridho Allah, namun dia datang di tempat berdirinya adalah sesuatu yang haram, maka Allah tolak ibadahnya. Karena apa? Syarat diterimanya beribadah seseorang, kata Imam Abdullah bin Husin bin Tahir dalam kitab Sulul Mutabik, apa? Harus makanannya halal, harus pakaiannya halal, harus tempat dia beribadah adalah yang halal, walaupun kada tahu bahwa itu haram, walaupun kada tahu itu sesuatu yang haram. Nah, ini masalah besar lah, haram ini masalah besar. Nah, ini wajib kita, kalau kita sayang lawan keluarga kita, kita sayang lawan orang-orang di sekitar kita, maka kita sampaikan. Ini ada terjadi di satu kampung lah, satu kampung pemilihan kepala desa lah. Nah, kalau sapian tebak-tebak mana kampungnya lah, banyak pemilihan kepala desa soalnya. Jadi salah satu kandidatnya itu pakai duit, yang satunya kada pakai duit. Yang kita mau bicarakan bukan masalah duit atau kadanya lah, artinya ini kan memang sudah hal yang terjadi. Tetapi ada satu yang luar biasa terjadi di kampung ini, masyarakatnya antusias. Antusiasnya apa? Mereka membuat status ar-rasi wal murtasi binar, sogok menyogok neraka, sogok menyogok haram. Mereka bikin status walaupun dikira itu manfaatnya kecil. Dari mulut ke mulut mereka sampaikan ke kerabat mereka, dari mulut ke mulut mereka sampaikan ke tetangga mereka, walaupun sedikit yang mau mengambil itu tadi bahwa itu adalah haram, mau meninggalkan itu tadi karena takut itu haram, tetapi ada semangat di sana, yang mana ini suatu kebanggaan lah, suatu kebanggaan, walaupun bukan kita yang ngajar, walaupun bukan kita yang nyampaikan di sana, tetapi ada suatu kebanggaan di sana. Dan demi Allah kita yakin baginda Rasul jauh lebih bangga. Kenapa? Umatnya punya kepedulian dengan orang di sekitar. Nah, ini kewajiban kita. Makanya kita sampaikan di sini jauh-jauh hari supaya pian kada ada alasan lagi ulun kada tahu gure, ndak ada. Ulun kada mendengar gure, kada ada lah. Artinya semuanya sudah disampaikan. Kalau pian sayang kepada diri pian, pian jaga diri pian. Kalau pian sayang kepada keluarga pian, pian tolak itu semua. Nah, kita kada berbicara calonnya. Mau pian pilih nomor 1 kah, nomor 2 kah, nomor 3, itu urusan pian. Nang jadi urusan kita bersama bilanya pian menggawi nang haram. Nah, alimun la yanfa'ullah bi ilmihi. Paling pedihnya azab pada hari kiamat orang yang tahu tapi tidak ada manfaat ilmunya. Siapa nang tahu? Kita. Kalau kita jatuh kepada nang haram, maka tidak manfaat ilmu kita. Dan kita tidak manfaat ilmu kita kalau kita diam. Pian diam.
keluarga pian menggawi itu pian diam, orang sekitar pian menggawi itu pian diam. Makanya sekarang ini lagi rame dikisahkan kita netral aja. Guru-guruan, ulama, alim ulama menggaungkan kalimat netral. Netral itu bukan berarti diam, bukan berarti diam ketika ada yang kada baik seperti ini. Kenapa? Kalau pian diam, mereka yang melakukan kemaksiatan seperti ini senang. Bukannya pian netral berarti pian mendukung kepada sesuatu yang kada baik di kampung. Makanya kita wajib menyampaikan, kita wajib mengingatkan. Pian ini juga bertugas khairunas anfa'uhum linnas. Pian bertugas juga. Pian sampaikan ke keluarga pian ingatkan tetangga pian. Mereka mau mengambil atau tidak itu urusan mereka, tetapi ketika pian sudah mengingatkan, pian manfaat, pian bangga Nabi SAW lawan pian. Kenapa? Pian punya kepedulian terhadap orang di sekitar. Apalagi kalau berhasil kita di kampung kita bebas daripada sogok menyogok nang haram itu tadi. Ini 2024 pian banyak ini jangan-jangan nih KTP sudah tergadai 20.000. Sudah dikumpulkan 20.000, jangan-jangan ulun nih hendaknya menolak, cuman ini datang ke rumah kada nyaman. Kada ada istilah kada nyaman kepada sesuatu yang haram. Kada ada istilah kada nyaman. Justru ketika pian aku kada, itu dakwah pian. Ada datanglah pina calingok akunkah kina aku kada, itu dakwah pian kepada inya. Kada ada istilah kada nyaman kalau pian kada nyaman itu pian kada kau umpat kebaikan, itu kada nyaman. Pian kada kau umpat menggawi nang baik, itu kada nyaman. Tapi kalau nang kada baik, maka kada ada istilah kada nyaman. Aku kada menerima, aku kada mau. Ini dakwah pian kepada mereka. Cuman biasanya mereka tuh pinandu juga. Orang-orang nang lamah buluan itu ada moha-mohanya sudah. Amun pian dasar kada mau nya parakin kada tapi amun dilihatnya ini jadinya lamah buluan inilah kawa jadi tawar-tawari memang dasar katuju, memang dasar mencari tolong kita tinggalilah aku serumah berlima aja ini dasar dicatatnya. Makanya kita harus mengatakan tidak karena kita semua tahu itu sesuatu yang haram. Betul kita berataan butuh kepada duit, siapa nang kada tuju duit tetapi apabila kita mampu sabar dengan ini, Allah berikan jalan keluar. Insya Allah Allah berikan dan jalan keluar. Allah ganti dengan yang lebih baik, Allah ganti dengan yang jauh lebih berkah, asal kita mau sabar supaya kada jatuh kepada maksiat. Kira-kira siap meninggalkan ini? Janji pian jangan berjanji di sini aja sampai kena pemilihan, sampai balik ke rumah kayak apapun keadaannya pian tolak. Jangan sampai, apalagi jangan sampai disalurkan ke masjid. Pian kada nerima masjid yang disuruh menerima jangan disalurkan ke langgar. Maulah masalah tambah besar, apalagi ke majelis jangan. Kalau memang mereka ingin memberi tanpa embel-embel silahkan. Kalau mereka ingin mengasihi tanpa ada persyaratan silahkan. Tapi kalau cocok aku, tolongi aku ini lain sudah. Lain kalau hendak imbah pemilihan aja kina berhitung imbah pemilihan berhitung. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bermanfaat ilmu kita. Manfaatnya bisa memberikan perhatian kita untuk mana halal mana haram. Manfaatnya kita bisa menjaga diri ini daripada nerakanya Allah, bisa menjaga keluarga kita daripada nerakanya Allah. Mudah-mudahan Allah manfaatkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon maaf, ucapan perkataan menyinggung perasaan, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.